Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin kue kering yang aku rasa semua orang pasti suka. Ini namanya sagu keju pandan dan kali ini aku bikin yang versi ekonomis. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama di sini aku sudah siapkan 160 gram keju. Aku pakai yang mereknya seperti yang ada di video ya teman-teman. Kemudian ini kita parut. Nah, keju yang sudah diparut ini akan kita simpan kurang lebih sekitar 1-2 jam. Boleh disimpan di dalam kulkas, boleh juga diangin-anginkan supaya nanti kejunya ini bisa lebih kering dan lebih kriuk ketika dipanggang ya teman-teman. Untuk tepungnya di sini aku pakai tepung tapioka. Untuk yang lebih premium teman-teman bisa pakai tepung sagu ya. Untuk beratnya sekitar 580 gram. Ini kita lebihkan dari takaran biasanya supaya nanti ketika sudah disangrai itu beratnya tidak terlalu menyusut. Langkah selanjutnya kita siapkan wajan, kita masukkan tepung tapioka yang tadi sudah kita timbang dan ini akan kita sangrai ya teman-teman menggunakan api sedang. Kita hidupkan dulu kompornya dan masukkan juga beberapa potong daun pandan supaya nanti aromanya bisa lebih wangi dan enak gitu ya. Di sini aku pakai 2 lembar daun pandan, kemudian ini akan kita sangrai kurang lebih sekitar 10 menit atau sampai tekstur dari tepung tapiokanya ini bisa lebih ringan. Setelah disangrai beberapa saat, teksturnya sudah mulai ringan, bisa dilihat sendiri perbedaannya di sebelum dan sesudah ya teman-teman. Ini adukannya bisa lebih ringan. Nah, tandanya sudah siap atau belum tepung tapiokanya ini, daun pandannya sudah kering seperti ini. Kalau sudah diremas terus dia sudah hancur, artinya tepung tapiokanya sudah siap untuk digunakan. Tepung ini akan kita biarkan sampai suhu ruang atau sampai benar-benar dingin supaya nanti kue yang kita buat itu tidak melebar ya teman-teman. Oke, lanjut siapkan wadah bersih, kemudian kita masukkan 250 gram margarin. Aku pakai yang mereknya Blue Band Cake and Cookies, boleh di mix dengan butter atau terserah teman-teman aja pakai merek apa. Kemudian tambahkan juga dengan gula halus sebanyak 190 gram. Ini aku pakai gula pasir yang dihaluskan. Kemudian kedua bahan ini akan kita aduk sampai nanti kita mendapatkan tekstur yang creamy. Jangan terlalu lama, itu adalah salah satu tips supaya nanti kuehnya juga tidak melebar dan tetap kokoh. Jadi kita aduknya sampai creamy saja, sampai tercampur rata seperti ini. Jadi benar-benar sebentar banget ya teman-teman waktunya. Kalau sudah mendapatkan tekstur yang seperti ini, kita masukkan sekitar 2 butir kuning telur. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Pokoknya kuncinya semuanya harus cepat ya teman-teman, nggak boleh terlalu lama. Supaya sagu keju yang nanti kita buat itu bisa kokoh dianya. Dan ini sudah tercampur rata, selanjutnya kita akan masukkan bahan cair yaitu santan kental. Aku pakai takarannya 75 ml. Kita masukkan semua seperti ini dan tambahkan dengan 1 sendok makan pasta pandan. Di tahapan ini teman-teman juga langsung bisa memasukkan keju parut yang sudah diangin-anginkan ya. Tapi ini nanti kejunya aku masukkan di belakang. Kita campur dulu semua bahannya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, barulah kita masukkan tepung tapioka atau tepung sagu yang sudah dingin. Benar-benar sudah dingin ya teman-teman. Ini wajib banget supaya nanti kuehnya bisa tetap kokoh. Kita masukkan dulu secara bertahap supaya proses pengadukannya bisa lebih mudah. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku nantinya. Terima kasih. Nah, setelah selesai pengadukan yang pertama, lalu masukkan sisa dari tepung sagu atau tepung tapiokanya. Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan menjadi satu adonan. Nah, ini tadi aku lupa banget masukin kejunya di bagian awal. Jadi kita masukkan saja keju parut yang sudah diangin-anginkan sekarang. Lalu kita campur adonannya sampai benar-benar tercampur rata. Sebenarnya di proses ini teman-teman boleh nguleni pakai tangan, cuman kalau diuleni pakai tangan terlalu lama nanti bisa menyebabkan adonannya jadi panas dan juga bisa membuat kue yang kita panggang nanti jadi melebar. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya siapkan plastik segitiga. Kemudian tipsnya supaya lebih mudah dalam proses pencetakan, itu kita masukkan adonan sedikit saja teman-teman, jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi nanti bisa lebih mudah saat proses dipencetnya tuh lebih mudah gitu ya.
Untuk speednya aku pakai yang tipenya seperti ini. Ini beli di online shop, banyak banget dan murah. Kemudian kita masukkan speednya ke dalam plastik segitiga yang baru. Lalu dipotong ujungnya seperti ini. Jadi kita pakai plastik segitiganya itu double ya teman-teman, supaya nanti dia nggak mudah robek atau nggak mudah jebol waktu kita proses mencetaknya nanti. Jadi seperti inilah kira-kira hasilnya sebelum kita proses pencetakan. Nah, selanjutnya di sini aku sudah siapkan loyang yang sudah aku alasi dengan baking paper. Tujuannya nanti supaya kue yang sudah matang itu nggak lengket ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat lagi, gampang banget prosesnya dia. Asal tadi teman-teman pakai tips yang aku sebutkan di awal ya. Jadi isi adonannya itu nggak perlu banyak-banyak. Terus kita pakai double plastik segitiga atau piping bag. Nah, kalau sudah selesai dicetak, lalu kita beri parutan keju di bagian atasnya supaya nanti tampilannya bisa lebih cantik. Oke, ini udah jadi 2 loyang, sementara segini dulu. Hasilnya seperti ini, cantik banget ya teman-teman warna dan juga hiasan dari keju taburnya. Sebelumnya aku sudah panaskan oven kurang lebih sekitar 10 menit menggunakan api kecil dan lubang bagian atas aku tutup. Kita masukkan 2 loyang dulu, aku letakkan di loyang paling bawah dan loyang paling atas. Dan ini akan kita panggang totalnya sekitar 40 menit menggunakan api kecil dengan lubang bagian atas ditutup ya. Setelah dipanggang 20 menit pertama, ini kita akan tukar dan putar posisi loyangnya. Jadi yang di atas kita pindahkan ke rak bawah, begitu juga posisi loyang di depan kita putar ke belakang. Ini tujuannya supaya kematangan dari kue keringnya ini bisa merata ya teman-teman. Karena kan kalau pakai oven tangkring atau oven kompor ini dia nggak ada suhu atas bawahnya, jadi kita harus lakukan metode ini supaya matangnya bisa sempurna. Nah, kalau posisi loyangnya sudah kita tukar seperti ini, lanjut aja kita panggang sampai kuenya matang atau kurang lebih sekitar 20 menit lagi sampai kuenya ini bawahnya kecoklatan dan sudah berubah warnanya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya sagu keju pandan versi ekonomis yang sudah jadi. Hasilnya cantik banget, tetap kokoh, dia nggak melebar ya teman-teman. Cantik banget, dia nggak gosong, nggak lengket sama sekali karena kita pakai baking paper. Bagian bawahnya juga matang kecoklatan. Ini pas banget menurut aku. Dan teksturnya bener-bener lumer, dia seperti ini. Pokoknya ini kue favorit deh. Untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil yang lumayan banyak banget. Seperti yang teman-teman lihat di video, ini ada 7 toples ukuran 250 gram. Banyak banget ya teman-teman. Untuk rasanya jangan ditanya deh, pokoknya ini enak banget, gurih dari kejunya, terus juga kejunya itu teksturnya keras-keras gitu loh teman-teman. Terus waktu dimasukin mulut dia ini lumer, enak banget pokoknya, manisnya juga pas. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.